Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan di dalam pengertian firman Tuhan. Saudara, pembagian manusia menurut Alkitab itu ada yang dinamakan dibagi tiga, yaitu disebut trikotomi, dibagi dua, dikotomi, dan tidak dibagi dinamakan monokotomi. Sekarang kita akan lihat yang pertama yaitu trikotomi. Saudara, pada waktu manusia pertama kali diciptakan menurut Kejadian 2 yang ke-7, itu diperlukan dua unsur, yaitu tanah liat dan roh. Saudara lihat ini roh. Kemudian apa yang terjadi? Timbullah yaitu yang dinamakan nyawa atau jiwa. Pembagian tiga hal ini yaitu tubuh, nyawa, roh inilah yang disebut dengan trikotomi. Jadi tiga bagian dari manusia inilah yang dinamakan trikotomi. Saudara juga bisa baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, tiga bagian ini saudaraku. Cuman di dalam hal ini, jiwa lebih tepat disebut dengan nyawa. Lalu kita lihat yang bagian kedua ini. Saudara lihat ini ada dua bagian dari manusia, yaitu manusia luar, yaitu yang kita kelihatan tubuh ini saudaraku, yang disebut manusia lahiriah, dan manusia batenia yang ada di dalam. Saudaraku, manusia luar ini adalah tubuh, sedangkan manusia dalam adalah batin, yang kita sebut dengan jiwa atau roh. Saudara, kalau baca di dalam Alkitab, misalnya Matius 10 ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, jiwa di sini adalah pembagian dikotomi, yaitu sama dengan roh, saudara. Juga kalau misalnya saudara baca di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Nah, jiwaku di sini saudaraku, Mazmur ini itu berarti sama dengan roh, saudara. Ya. Lalu yang tidak dibagi yang dinamakan monokotomi, pada waktu 8 jiwa di dalam Batranu yang diselamatkan. Itu maksud dari 8 jiwa itu adalah 8 orang, 8 manusia. Ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut, saudaraku, mengenai tubuh, jiwa, roh. Apakah tubuh itu? Tubuh itu tidak lain adalah seperti ini, saudaraku. Ini adalah benda kasar dari manusia. Kalau saudara ke adijasa, ya, ke tempat itu, mayat itu, nah inilah yang namanya tubuh. Apakah jiwa? Jiwa itu banyak artinya, saudaraku. Tergantung dari konteksnya. Kalau di dalam trikotomi, jiwa itu artinya sama dengan nyawa. Ya. Nyawa, tadi sudah diterangkan, timbul pada waktu penciptaan. Nyawa hilang pada waktu seseorang meninggal. Dan ini saudara perhatikan, ini orang masih ada kehidupan. Pada waktu meninggal, apa yang akan terjadi, saudaraku? Nyawanya hilang. Tubuh kembali kepada tanah, dalam Kejadian 3:19, lalu rohnya kembali kepada Bapa di sorga kalau dia percaya kepada Kristus. Jadi roh ini yang kekal, saudaraku. Ya. Jadi kalau dalam trikotomi itu jiwa itu sama dengan nyawa, kalau di dalam dikotomi itu jiwa sama dengan roh. Ya. Kalau di dalam monokotomi jiwa sama dengan manusia. Misalnya saudara mendengar berita di koran, ada 20 jiwa yang tewas dalam kecelakaan itu. Berarti yang dimaksud adalah pembagian monokotomi. Nah, pembagian ini saudaraku jangan sampai kita campur adukkan ya antara jiwa yang di trikotomi dengan jiwa yang di dikotomi dengan jiwa yang di monokotomi. Ya, inilah saudaraku ya. Nah, saudara, kalau saudara mendengar mind emotion will, ya, yaitu pikiran, emosi, kehendak, itu ada di dalam roh, saudara. Ada di dalam roh. Juga dokter jiwa, ya. Dokter jiwa itu yang sakit itu yang dimaksud adalah rohnya, ya. Tapi tidak pernah dikenal dokter roh, saudaraku ya. Dokter jiwa
yang dimaksud itu adalah rohnya yang sakit. Nah, sekarang apakah roh itu? Allah adalah roh. Dan manusia itu juga roh yang dikurungi oleh tubuh ini, saudaraku. Yang dikurungi oleh tubuh ini. Orang beriman, rohnya hidup sebab bisa berhubungan dengan Tuhan. Sedangkan orang berdosa, rohnya mati sebab tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi masih bisa berfungsi. Misalnya kalau dia berhubungan dengan kuasa gelap, maka dia juga akan gelap, saudara. Saudara lihat binatang ini ya. Binatang dan tumbuh-tumbuhan hanya mempunyai tubuh dan nyawa. Pada waktu dia mati, sudah selesai sampai di sini aja, tidak perlu diadakan upacara penghiburan, saudaraku. Stop sampai di sini saja. Ini saudara lihat ya, berhenti ya, sebab dia tidak mempunyai roh. Kalau manusia sesudah mati, rohnya akan kembali kepada Bapa. Nah, inilah saudaraku ya. Saudara lihat di sini, ini ada kantong darah ya di dalam transfusi. Ya, ini kalau di dalam transfusi ini saudaraku ya. Di dalam kantong darah yang ada hanya tubuh dan nyawa. Tidak ada roh. Sebab itu pada waktu diadakan transfusi, saudara tidak perlu khawatir adanya perpindahan roh. Sebab di dalam kantong darah roh. Demikian, saudara akan saya bawa di dalam gambar peraga yang selanjutnya, yaitu ini saudaraku. Ini bukan kembar siam ya. Tetapi menyatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua dorongan. Yaitu dorongan tubuh yang dinamakan jiwa. Misalnya kalau kita ngantuk, kita ingin tidur. Kalau lapar, ingin makan. Terus dorongan seks, itu ada di dalam tubuh atau jiwa. Sedangkan yang satunya dorongan roh. Kalau roh ini sudah ditebus. Sedangkan tubuh belum ditebus. Jadi saudaraku, manusia bukan mempunyai dua pribadi ya, tetapi mempunyai satu pribadi. Cuman karena manusia ini rohnya ada di dalam kurungan tubuh, memang ada dua dorongan ini. Tapi manusia hanya mempunyai satu pribadi. Nah, pribadinya itu terletak di dalam roh. Terletak di dalam roh ini, saudaraku. Jadi manusia hanya mempunyai satu pribadi, bukan seperti ini, saudaraku. Jadi tidak ada seperti yang dimaksud ini, ada pertentangan di dalam diri manusia, bukan. Pribadi manusia hanya satu. Kita baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Saudara bisa baca ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan, nah ini saudara, jiwa dan roh. Nah, ya apalagi saudaraku. Saudara, firman Tuhan itu diumpamakan tajam seperti pedang bermata dua. Apa artinya bermata dua, saudaraku? Tajam bermata dua. Artinya firman Tuhan ini kalau disampaikan selain kena yang kepada yang berbicara, juga kepada yang mendengar. Kena dua sisi, saudaraku. Nah, mengapa harus pakai pedang ini? Sebab saudaraku, untuk memisahkan antara kehendak tubuh dan kehendak roh, itu harus diterangi dengan firman Tuhan. Kalau kita memakai firman Tuhan, maka kita bisa membedakan manakah ini kehendak dari tubuh, ya, kehendak najis maupun dari kehendak roh. Kalau sudah kita pakai firman Tuhan, maka kita akan bisa membedakan, lalu kita pisahkan. Kita pisahkan, saudaraku. Oh, ini kehendak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang najis, yang akan membawa kepada dosa, dan ini yang sesuai dengan roh. Lalu kita mau dipimpin roh. Dan kalau orang mau dipimpin roh, saudara lihat pada gambar yang di atas ya. Ini dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan ya. Maka saudaraku, kalau orang itu mau pikul salib, dia mematikan dagingnya, saudaraku. Mematikan dagingnya dan rohnya menjadi kuat, berapi-api, sehingga dia suka di dalam pelayanan, bergairah, membaca Alkitab. Dia menjadi orang Kristen yang bersuka cita, bergairah. Tetapi sebaliknya, saudara lihat yang paling atas itu. Kalau dagingnya dilasatkan, tidak mau pikul salib, ya, nonton sinetron terus, akhirnya rohnya menjadi kecil dan dagingnya menjadi kuat, sehingga dia bisa berbuat dosa, lalu kehidupan rohaninya menjadi lemah. Sampai di sini kami berikan kesempatan kepada saudara untuk bertanya. Silakan. Mari kalau ada yang bertanya tentang tubuh nyawa roh ini, ya silakan Pak. Berkaitan dengan
tadi di situ bahwa Allah itu roh. Seperti yang disebutkan dalam Yohanes pasal 4 itu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Alkitab bahwa Allah itu punya mata, tangan, tubuh. Lalu yang saya tanyakan bagaimana untuk memberikan kejelasan semacam itu. Kita jangan pikir roh itu seperti bayangan. Roh itu lebih dari kita, ya. Kita tidak makan geletak, roh tidak makan tidak geletak. Saudaraku, roh itu lebih hebat dari kita. Jadi tidak bisa mati, tidak bisa tua, dan punya segala fungsi. Fungsi melihat, lihatnya tidak ada batas. Fungsi berpikir, fungsi bicara, komunikasi. Jadi tetap ada fungsi itu meskipun dia roh. Jadi roh-roh setan-setan itu kalau hubungan satu tidak pakai handphone. Cuma bilang ya, dengar dia. Jadi fungsinya itu lebih hebat. Dimensinya lebih tinggi. Dia bisa melihat, dia bisa berpikir, dia bisa Roh Kudus diduka citakan. Jadi roh itu punya segala fungsi. Lalu bagaimana anatominya, itu nanti kita tunggu di sorga. Baru tahu, saudara. Sekarang sulit, tapi tetap berfungsi. Dan satu kali kita akan masuk dalam tubuh kemuliaan sesudah tebus tubuh. Dan kita akan melihat hal yang lebih heran. Ya. Jadi saudara tolong perhatikan jiwa. Itu yang bikin pusing. Untuk belajar jiwa dan roh, tubuh jiwa roh ini memang tidak gampang. Jadi kalau agak sulit itu biasa. Ya. Jiwa, itu jiwanya mana? Menurut Fine, arti jiwa itu 14. Menurut Herb Chan, arti kata jiwa itu 37 macam. Jadi memang tidak gampang. Jadi jiwa itu di trichotomi juga jiwa, tubuh jiwa roh, lebih baik disebut nyawa. Di dikotomi juga jiwa, itu sebetulnya sama dengan roh. Di monokotomi itu juga jiwa, itu artinya seluruh orang. Jadi arti jiwa itu kita lihat dari konteksnya, ini jiwa trikotomi atau dikotomi atau monokotomi. Jadi kita lihat itu jiwa di mana, ya. Tolong saya perhatikan.